Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Wahyu. Hari ini saya akan membahas soal-soal latihan tentang vektor pada mata kuliah kalkulus. Dan nanti kita akan ditemani oleh backsound para pemuda yang sedang bernyanyi. Jadi itu nggak masalah ya, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Anda untuk belajar. Kita akan mulai dari exercise 61A yang nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan limit dari limit T kuadrat dikurangi T dibagi T min 1 I ditambah akar T tambah 8J ditambah sin pi T dibagi len T K untuk T-nya mendekati 1. Ya, berdasarkan sifat limit, ya ini bisa kita uraikan menjadi limit T kuadrat dikurangi T dibagi T dikurangi 1I untuk T-nya mendekati 1 ditambah limit akar T tambah 8 J untuk T-nya mendekati 1 ditambah limit sin pi T dibagi len T K untuk T-nya mendekati 1. Di sini saya bagi 3 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Boleh juga langsung dikerjakan sekaligus ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah limit T kuadrat dikurangi T dibagi T dikurangi 1I untuk T mendekati 1. Kalau kita substitusi maka hasilnya adalah 0/0. Maka kita bisa faktorkan atau bisa distribusikan yang atas ini ya, yang pembilangnya menjadi T dikali T dikurangi 1 dibagi T kurangi 1. Sehingga T dikurangi 1 dibagi T kurangi 1 itu adalah 1. Dan hasilnya menjadi limit TI untuk T mendekati 1. Hasilnya adalah 1I. Kemudian yang kedua, limit akar T tambah 8J untuk T-nya mendekati 1. Ini tinggal kita substitusikan. Di mana T-nya 1, berarti akar 1 tambah 8 itu adalah 9. Akar 9 ya, maksudnya akar 9 hasilnya 3, berarti limit dari akar T tambah 8J untuk T-nya mendekati 1 itu adalah 3J. Dan yang ketiga, limit sin pi T dibagi len T K untuk T-nya mendekati 1. Ya, di sini saya menggunakan cara L'Hospital, jadi kita turunkan pembilang dan penyebutnya, yang dimana turunan dari sin pi T itu adalah pi dikali cos pi T. Kemudian turunan dari len T adalah 1/T, sehingga hasilnya menjadi limit pi cos pi T dibagi 1/T K untuk T-nya mendekati 1. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi pi T dikali cos pi T K. Untuk T-nya mendekati 1 kita substitusikan, sehingga pi dikali 1 cos pi dikali 1K menjadi pi cos pi K. Ya, boleh seperti ini atau boleh juga kita cari nilai cos pi-nya, di mana cos pi itu adalah negatif 1. Sehingga pi cos pi K itu sama dengan negatif pi K. Nah, jadi limit dari T kuadrat min T dibagi T min 1I ditambah akar T tambah 8J ditambah sin pi T dibagi len T K untuk T-nya mendekati 1 itu adalah I ditambah 3J dikurangi pi K. Ya, atau bisa juga I ditambah 3J ditambah pi cos pi K. Itu adalah pembahasan untuk yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 30. Find 3 different. Ya, kita akan di sini mencari 3 permukaan yang berbeda, yang dimana kurvanya itu adalah yang RT sama dengan T kuadrat I ditambah len TJ ditambah 1/TK ya. Di sini misalkan T kuadrat itu X, kemudian len T-nya Y, kemudian 1/T ini adalah Z, maka kita pilih, misal yang pertama kita pilih yang X sama dengan T kuadrat, kemudian Z sama dengan 1/T ya. X sama dengan T kuadrat, Z sama dengan 1/T, maka T ini sama dengan 1/Z. Kemudian X sama dengan T kuadrat, kita substitusikan T-nya, di mana T itu 1/Z, berarti X sama dengan 1/Z dikuadratkan, hasilnya 1/Z kuadrat, sehingga XZ kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah permukaan yang pertama. Kemudian yang lainnya, kita pilih Y sama dengan len T, kemudian Z sama dengan 1/T. Sehingga
Z-nya ini bisa kita ubah, Z sama dengan seper T, kita bisa ubah menjadi T sama dengan seper Z. Sehingga Y sama dengan len nilai mutlak dari seper Z. Nah, yang pertama tadi X sama Z, kedua Y sama Z, berarti sekarang X sama Y ya. Yang ketiga, X sama Y, di mana X-nya adalah T kuadrat, jadi T-nya akar dari X, kemudian Y-nya sama dengan len T, jadi Y-nya adalah len dari akar X. Jadi tiga permukaan yang berbeda tadi itu adalah XZ kuadrat sama dengan 1, Y sama dengan len nilai mutlak seper Z, dan Y sama dengan len akar X. Kemudian exercise 62B. Nah, di sini find the point on the curve RT, di mana di sini titiknya itu 2 cos T, kemudian 2 sin T, E pangkat T. Batasnya 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan Pi. Kemudian tangannya itu tegak lurus terhadap garis akar X ditambah Y sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kita mengetahui titik RT sama dengan 2 cos T, 2 sin T, E pangkat T ya. Kita turunkan, di mana turunan dari 2 cos T itu sama dengan negatif 2 sin T. Kemudian turunan dari 2 sin T itu adalah 2 cos T, turunan dari E pangkat T adalah E pangkat T. Nah, bentuk umum garis normal itu adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, atau ditulis dalam bentuk vektor ABC. Sedangkan di sini kita sudah mengetahui bahwa diketahui suatu garis akar X tambah Y sama dengan 1 ya. Sehingga di sini A-nya akar 3, B-nya 1, C-nya 0, sehingga garis normalnya akar 3, 1, 0 ya. Kemudian paralel atau tegak lurus itu jika R aksen T dikali garis normalnya ini itu sama dengan 0 ya. Paralelnya itu R aksen T-nya itu tadi sudah kita cari negatif 2 sin T dikali 2 cos T dikali E pangkat T. Ya, nah, ini kita kalikan dengan garis normalnya, yaitu akar 3, 1, 0. Di mana ini hasilnya adalah 0 ya. Kita hitung atau kita uraikan, berarti ini kita kalikan jadinya min 2 sin T dikali akar 3 adalah min 2 sin T min 2 akar 3 sin T ya. Kemudian yang kedua 2 cos T dikali 1, 2 cos T kali 1 hasilnya 2 cos T, kemudian E pangkat T dikali 0 hasilnya 0. Sehingga negatif 2 akar 3 sin T ditambah 2 cos T ditambah 0 sama dengan 0. 2 cos T sama dengan yang ini menjadi 2 akar 3 sin T. Sehingga cos T dibagi sin T itu sama dengan 2 akar 3 dibagi 2, 2 bagi 2, 1. Sehingga sin T dibagi cos T itu sama dengan sepertiga akar 3. Sin per cos itu adalah tangan, sehingga tangan T-nya sepertiga akar 3, T-nya adalah 30 derajat atau Pi per 6. Yang ditanyakan adalah RP per 6-nya ya. Nah, di sini RT-nya 2 cos T 2 sin T E pangkat T. Nah, di sini RT-nya 2 cos T 2 sin T E pangkat T, berarti RP per 6-nya, T-nya kan pi per 6. Pi per 6-nya adalah 2 cos pi per 6 2 sin pi per 6 E pangkat pi per 6. Di mana 2 cos pi per 6 adalah sepertiga akar 3, sin pi per 6 adalah setengah, sehingga titik yang dimaksud itu adalah akar 3, 1 E pangkat pi per 6. Ya. Kemudian exercise 6.3.C. Di sini kita akan mencari unit tangan dan unit normal vectors, di mana unit tangan itu TT, kemudian unit normal MT, di mana RT-nya adalah T kuadrat sin T dikurangi T cos T ditambah T sin T, dan T-nya lebih dari 0. Yang pertama kita akan cari dulu unit tangannya. Untuk mencari unit tangan, rumusnya itu adalah turunan pertama dari RT dibagi dengan panjang turunan pertama RT tadi. Turunan pertama RT-nya, ini yang pertama T kuadrat diturunkan jadi 2T, kemudian sin T dikurangi T cos T diturunkan menjadi
cos T dikurangi cos T min T sin T, kemudian turunan dari cos T adalah negatif sin T, turunan dari T sin T ditambah T cos T. Kita sederhanakan, 2T-nya masih utuh, cos T ini diuraikan, jadi cos T dikurangi cos T ditambah sin T. Kemudian yang ini, sin T negatif sin T ditambah sin T 0, kemudian ditambah T cos T, jadi hasilnya T cos T ya. Kita sederhanakan lagi, ini menjadi 2T, cos T dikurangi cos T 0, berarti ini tinggal T sin T, dan ini tinggal T cos T. Jadi, turunan pertama dari RT-nya adalah 2T, T sin T, T cos T. Sekarang cari panjangnya. Panjangnya ya berarti akar dari 2T kuadrat ditambah T sin T dikuadratkan, ditambah T cos T dikuadratkan. Sehingga menjadi akar 4T kuadrat ditambah T kuadrat sin kuadrat T ditambah T kuadrat cos kuadrat T. Kita distribusikan T kuadratnya menjadi T kuadrat dikali sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Ini hasilnya adalah 1 berdasarkan sifat identitas trigonometri, sehingga nanti diperoleh nilai dari nilai mutlak R aksen T-nya itu adalah T akar 5. Maka unit tangannya bisa kita peroleh, yaitu turunan pertama dari RT-nya adalah 2T, T sin T, T cos T, kemudian panjang dari turunan pertama RT-nya adalah T akar 5. Sehingga T dibagi T1 ini bisa dibagi ya, ini bisa dicoret karena hasilnya 1, ini juga bisa dicoret. Jadi 2 sin T cos T dibagi akar 5 sama dengan 1 per akar 5. Kemudian ini 2 sin T cos T, atau bisa juga nanti ditulis di dalam di dalam kurungnya ini seper akar 5 seper akar 5 kali 2, seper akar 5 sin T, seper akar 5 cos T. Kemudian yang kedua kita akan mencari unit normalnya. Rumusnya adalah turunan pertama dari unit tangan dibagi panjang unit tangannya. Yang dimana tadi sudah diperoleh unit tangannya, kemudian kita turunkan. Turunannya adalah turunan dari 2, 0, turunan dari sin T cos T, turunan dari cos T adalah negatif sin T. Jadi turunan pertama dari unit tangannya adalah 1 per akar 5, 0 cos T negatif sin T. Sedangkan panjang dari turunan pertama unit tangannya adalah seper akar 5 dikuadratkan dikali dengan 0 kuadrat tambah cos T dikuadratkan ditambah min sin T dikuadratkan. Nah yang ini hasilnya adalah 1 dikali 1 per 5, maka diperoleh hasilnya akar 1 per 5 atau 1 dibagi akar 5. Sehingga unit NT itu unit normal ya, sehingga unit normal vektorsnya diperoleh turunan pertama dari unit tangan dibagi panjang turunan pertama dari unit tangannya itu. Jadi turunan pertama dari unit tangan dibagi dengan panjang turunan pertama dari unit tangannya, berarti 1 per akar 5, kemudian 0 cos T min sin T dibagi 1 per akar 5. Hasilnya adalah 0 cos T min sin T. Jadi ini adalah vektornya ya. Maka diperoleh vektor unit tangannya adalah 1 per akar 5, 2 sin T cos T, kemudian vektor unit normalnya 0 cos T negatif sin T. Dan yang terakhir adalah latihan 64D. Di sini kita mencari velocity, acceleration, dan juga speed dari fungsi RT akar 2TI ditambah E pangkat TJ ditambah E pangkat negatif TK. Untuk mencari velocity, itu kita turunkan, itu adalah turunan pertama dari RT, atau simbol lainnya adalah VT ya, kecepatan ya. Velocity ya, velocity berarti turunan pertama dari RT ini ya, diturunkan turunan dari akar 2T adalah akar 2, turunan dari E pangkat T adalah E pangkat T, turunan dari E pangkat negatif T adalah negatif E pangkat negatif T.
Jadi ini adalah velocity-nya. Kemudian acceleration itu turunan kedua dari RT atau turunan pertama dari velocity, atau simbol lainnya adalah AT ya. Jadi acceleration-nya ini diturunkan 2 diturunkan 0, akar 2 diturunkan 0, E pangkat T diturunkan E pangkat T, negatif E pangkat negatif T diturunkan E pangkat negatif T. Jadi acceleration-nya adalah E pangkat TJ ditambah E pangkat negatif TK. Dan terakhir speed-nya. Speed itu nilai mutlak dari velocity. Jadi akar 2 kuadrat ditambah E pangkat T kuadrat ditambah negatif E pangkat negatif di kuadrat. Negatifnya dikuadratkan. Sehingga speednya adalah akar dari 2 ditambah E pangkat 2T ditambah E pangkat negatif 2T. Jadi itu adalah pembahasan tugas vektor pada mata kuliah kalkulus hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.